Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Fitrianti dari kelas 12 MIPA 7 nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bab dari mata pelajaran fisika kelas 12, yaitu radiasi elektromagnetik. Untuk penjelasannya, simak sedikit cerita berikut ya. Di siang hari, ada seorang laki-laki berjemur di bawah terik matahari selama 3 jam sambil tertidur. Lalu, si penjaga pantai membangunkan laki-laki tersebut. "Permisi Pak, saya penjaga pantai di sini. Saya menghimbau untuk tidak berjemur terlalu lama tanpa pelindung kulit sama sekali, karena dapat merusak sistem kekebalan tubuh." Sang bapak tadi pun menjawab, "Loh, kenapa bisa begitu? Bukannya sinar matahari bagus buat kesehatan tubuh ya?" Berjemur di atas jam 10 tanpa menggunakan pelindung tubuh seperti sunblock menyebabkan resiko bahaya sangat tinggi, karena matahari termasuk radiasi elektromagnetik yang dampaknya dapat merusak kulit dan mata dengan sangat cepat. Hah? Apa itu radiasi elektromagnetik? Sepertinya kata itu asing di telinga saya. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa menggunakan medium untuk merambat. Untuk lebih jelasnya, saya akan membagi menjadi 3 bagian, yaitu fenomena radiasi elektromagnetik, yang kedua pemanfaatan radiasi elektromagnetik, dan yang ketiga dampak dari radiasi elektromagnetik. Yang pertama yaitu adalah fenomena radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang bersosialisasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Bergantung pada situasi, gelombang elektromagnetik dapat bersifat seperti gelombang atau seperti partikel. Sebagai gelombang dicirikan oleh kecepatan, panjang gelombang, dan frekuensi. Kalau dipertimbangkan sebagai partikel, mereka diketahui sebagai foton, dan masing-masing mempunyai energi berhubungan dengan frekuensi gelombang ditunjukkan oleh hubungan Max Planck. Ditunjukkan dengan rumus E sama dengan H kali F. Dengan E adalah energi foton, satuannya Joule, H adalah konstanta Planck yang berjumlah 6,626 kali 10 pangkat min 34, sedangkan F adalah frekuensi gelombang, satuannya adalah Hertz. Spektrum elektromagnetik. Di sini spektrum elektromagnetik ada 7 bagian. Dimulai dari yang pertama, yaitu gelombang radio yang memiliki panjang gelombang 10 pangkat 3 dan frekuensi gelombang 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 8 Hz. Yang kedua ada gelombang mikro yang memiliki panjang gelombang 10 pangkat min 2 meter dan memiliki frekuensi gelombang 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 10 Hz. Yang ketiga ada sinar inframerah yang memiliki panjang gelombang 10 pangkat min 5 meter dan memiliki frekuensi gelombang 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz. Yang keempat ada cahaya tampak yang memiliki panjang gelombang 0,5 kali 10 pangkat min 5 dan memiliki frekuensi gelombang 10 pangkat 15 Hz. Yang kelima ada sinar ultraviolet yang memiliki panjang gelombang 10 pangkat min 8 meter dan frekuensi gelombang 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz. Yang keenam ada sinar X yang memiliki panjang gelombang 10 pangkat min 10 meter dan memiliki frekuensi gelombang 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 18 Hz. Dan yang terakhir ada sinar gamma yang memiliki panjang gelombang 10 pangkat min 12 meter dan frekuensi gelombang 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz. Semakin pendek panjang gelombangnya, semakin besar frekuensinya, warna radiasinya semakin besar. Yang selanjutnya ada pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bunyi pada radio dan TV. Yang kedua ada gelombang mikro yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya microwave, komunikasi radar, pemandu pendaratan pesawat, dan pendeteksi keberadaan benda. Yang ketiga ada sinar inframerah
yang dimanfaatkan untuk terapi fisik, remote control, fotografi pemetaan, dan pengering cat pada industri otomotif. Yang keempat, ada cahaya tampak, digunakan dalam bidang telekomunikasi dan kedokteran, serta di bidang industri untuk mengelas dan memotong lempeng baja. Yang kelima, ada sinar ultraviolet yang dimanfaatkan untuk fotosintesis tanaman, membunuh kuman penyakit, pembentukan vitamin D, mensterilkan ruangan, serta memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. Yang keenam, ada sinar X, dimanfaatkan untuk X-ray, mendeteksi kerusakan pada barang, dan memeriksa barang-barang di bandara. Yang ketujuh, atau yang terakhir, adalah sinar gamma, yang digunakan untuk terapi kanker, pembuat varietas tanaman unggul tahan hama, sterilisasi makanan kemasan, sterilisasi peralatan rumah sakit, dan mengurangi populasi hama. Selanjutnya ada dampak dari radiasi elektromagnetik. Yang pertama, menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman menjadi lambat dan bahkan kerdil akibat radiasi gelombang pendek atau UFB. Yang kedua, menimbulkan efek stres pada kimia syaraf otak yang diakibatkan oleh pulsa microwaves. Yang ketiga, menyebabkan kulit manusia tersengat, berubah molekul DNA, dan memicu kanker kulit jika terjadi lubang ozon yang mengakibatkan radiasi UFB dapat menembus permukaan bumi. Yang keempat, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, hilang memori, dan memicu kanker otak yang diakibatkan oleh radiasi HB yang berlebihan. Yang kelima, ada pemaparan berlebihan terhadap sinar UV dan mengakibatkan sebagian besar garis-garis wajah menjadi berkerut dan keriput. Yang keenam, sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan. Yang ketujuh, menyebabkan kerusakan pada sel atau jaringan hidup manusia akibat terpapar sinar X secara berlebihan. Gimana? Apakah Bapak sudah memahami apa itu radiasi elektromagnetik? Hehe, iya baru paham. Terima kasih ya atas penjelasannya. Aku jadi tahu dan lebih berhati-hati lagi mengenai dampak gelombang elektromagnetik. Nah, gimana teman-teman? Pasti kalian udah paham kan apa yang dimaksud dengan radiasi elektromagnetik. Sekarang kalian dapat lebih berhati-hati untuk menggunakan gelombang-gelombang radiasi elektromagnetik untuk meminimalisir dampak negatif yang tidak diinginkan. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.